juga kejanggalan ditemukan oleh KPAI dalam pelaksanaan program pendidikan karakter di Barak Militer besutan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk membahasnya langsung kita tergabung dengan narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat sore Pak Jasra, Assalamualaikum. Selamat sore Mas, Waalaikumsalam Mas Ya, Elvira. perlu saya disclaimer di sini kami juga turut mengundang dari KDM, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang menginisiasi program ini, tapi belum bisa bergabung. Sebelum memulai dialog, saya minta komentar dari Anda, Pak Jasra. KPAI sudah menemukan sejumlah temuan ya, evaluasi dari program pendidikan Barak Militer dan mendapat respon juga apa statement KPAI terhadap KDM. Kita putarkan statement KDM terkait dengan responnya oleh temuan KPAI berikut ini. KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah. Ambil oleh KPAI kemudian bina. Serah statement tadi. Ya, tentu kami perlu ingatkan kepada Pak Gubernur ya, mungkin beliau lupa bahwa mandat Undang-Undang Pelindungan Anak yang diberikan pada KPAI ada 7 tugas ya. Satu, melakukan pengawasan terkait pemenuhan dan perlindungan anak. Itu yang kita lakukan, termasuk juga tugas berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi, kemudian melakukan telaah dan kajian. Nah, secara umum adalah melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pelindungan anak. Nah, di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak disebutkan penyelenggara pelindungan anak itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat. Jadi supaya porsinya pas gitu ya. Pak Gubernur sudah membuat kebijakan melalui program Pancawaluya Jawa Barat dan ada surat edaran melalui pendidikan karakter anak di Jawa Barat tersebut. Kita sudah melakukan telaah dan ujung dari telaah dan pengawasan kita itu adalah rekomendasi atas efektivitas penyelenggaraan program tersebut gitu ya. Maka kita sampaikan catatan-catatan tersebut ya, baik secara lisan maupun tertulis gitu ya. Nah, problemnya tentu apakah Pak Gubernur mau nggak mengevaluasi terkait program tersebut. Kemudian kedua, apakah Bapak Gubernur mau nggak dengan timnya menyempurnakan jika di dalam penyelenggaraan ke depan akan dilakukan ya. Karena salah satu rekomendasi kita adalah agar program ini untuk sementara waktu dihentikan sampai dilakukan evaluasi ya. Tadi Bupati juga menyampaikan akan melihat bagaimana perkembangan setelah ini gitu ya. Kemudian anak-anak akan kembali ke Barat dan akan dilihat situasi perubahan perilaku gitu ya. Nah, saya kira ini yang perlu diberikan pemahaman untuk kita bersama gitu agar penyelenggara pelindungan anak adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sementara KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tersebut gitu, Mas Elvira. Heranov di sini, Pak. Ya, sorry Mas Heranov. Oke. Yang menjadi concern dari KDM, Pak Jasra, adalah bagaimana kemudian penemuannya di Jawa Barat ribuan anak bermasalah ditemukan di Jawa Barat dan peran Anda, pihak Anda juga ikut serta dalam hal itu, Pak. Ini bagaimana? Ya, kalau terkait data, saya kira kami tidak kaget apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Data kekerasan terhadap anak itu memang data yang nomor satu. Kenapa data itu banyak? Karena memang gagal dari sisi pemenuhan hak anak. Apa saja pemenuhan hak anak? Yaitu satu terkait misalnya identitas anak. Bagaimana setiap anak memastikan akta lahir, ya, tidak ada satu anak pun yang tidak tercatat. Kedua terkait isu keluarga. Dari 2057 aduan sepanjang 2024, 60% ada isu keluarga. Termasuk juga apa yang dididik oleh Pak Gubernur di 2 Barak ini setelah kami dalami juga isu keluarga. Isu di mana anak korban perceraian, dia marah dengan bapaknya, kemudian diambil oleh lingkungan itu tidak bertanggung jawab. Di mana anak-anak terpapar dengan industri candu, salah satunya rokok dan narkoba. Kemudian di mana anak-anak yang pada akhirnya karena perlakuan salah, karena parenting skill-nya tidak optimal di keluarga,
maka diambil oleh lingkungan yang yang tidak bertanggung jawab seperti geng motor atau situasi-situasi yang lainnya. Oke. Jadi saya kira bagi KPAI yang paling happy adalah bagaimana memberikan pemenuhan hak anak, termasuk juga atas pendidikan gitu ya. Bagaimana setiap anak Jawa Barat tidak ada satupun yang tidak sekolah. Jangan jauh-jauh dari kantor KPAI yang Jakarta ini, kalau kita pergi ke Bogor itu banyak anak-anak yang putus sekolah di sana gitu ya. Nah, saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pemenuhan hak anak. Jangan di ujung. Oke. Kalau yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini kan sudah di ujung gitu ya. Sudah di mana anak-anak pemenuhan haknya bermasalah, hak kesehatan, pendidikan, keluarga, yang pada akhirnya kita banyak reaktif pada akhirnya gitu ya. Nah, ini yang kami temukan dan kami berikan masukan kebijakan sesuai dengan porsi KPAI adalah memberikan rekomendasi gitu ya. Karena kalau kita melakukan penyelenggaraan nanti menyalahi undang-undang gitu Mas. Oke. Dan oleh itu kami tentu siap berdialog dengan Pak Gubernur, dan termasuk juga kami sudah lama berkirim surat ketika kebijakan ini disampaikan, kami ingin memberikan masukan gitu ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan bertemu dengan Pak Gubernur agar semua program-program terkait pemenuhan dan pelindungan anak ini bisa berjalan dengan komprehensif, dan yang terpenting juga adalah dengan kajian yang mendalam gitu ya. Oke. Karena bicara pelindungan anak ini kan kita sudah ada instrumennya semuanya, baik dari sisi regulasinya maupun dari prosedur-prosedur yang ada gitu Mas. Artinya kalau menekankan Pak, pendidikan formal yang sudah ada saat ini masih belum cukup nampaknya, sehingga KDM ini membutuhkan pendidikan barak militer mengubah sikap anak tadi yang tadinya bawel menjadi yang lebih yang tadi nakal menjadi lebih baik. Tapi Anda jawab setelah jeda maghrib. Kami harus Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, dalam dialog terkait dengan temuan KPAI kejanggalan dalam program pendidikan barak militer. Pak Jasra, kita lanjutkan. Kalau saya ingatkan kembali pemirsa dan juga Anda di rumah, soal statement dari Menteri HAM, Natalius Pigai, yang mengatakan bahwa inisiasi program KDM tersebut sangat baik, dan kita lihat uji coba pertamanya apakah bagus atau tidak. Jika bagus nanti akan dilanjutkan ke Mendikdasmen, Pak Jasra, untuk dilakukan program nasional secara masif. Ini bagaimana respon KPAI dengan statement ini? Pak Jasra. Pertama, kalau kita lihat di undang-undang itu, negara dan pemerintah daerah ini kan bertanggung jawab pada anak itu sampai usia 18 tahun. Jadi bukan 15 hari atau 6 bulan. Dan oleh sebab itu kami akan pantau, akan awasi gitu, terutama bagaimana perubahan perilaku tersebut gitu ya. Mungkin kemarin saya sudah melihat juga termasuk apa yang ditayangkan oleh teman CNN ya, keluar anak itu menangis dengan bertemu keluarga dan seterusnya. Dalam konteks itu tentu kami apresiasi. Tapi apakah akan bertahankah perubahan perilaku tersebut gitu ya? Mudah-mudahan seperti itu harapan kami gitu ya. Dan oleh sebab itu akan kita lihat satu hal. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri HAM ya, tentu dalam prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama terkait kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan suara anak. Nah, dalam temuan kami, dari 90 orang anak yang mengisi instrumen pengawasan, 6,7% mereka tidak mengerti dan memahami kenapa masuk ke barak militer ya. Itu kami lakukan pengawasan 1 minggu setelah program itu berjalan gitu ya. Nah, kemudian kami coba melakukan wawancara mendalam kepada anak. Bagian dari mendengarkan pendapat anak, mereka juga mengeluhkan gitu ya. Mereka sebetulnya tidak siap masuk ke barak militer dengan fasilitas yang terbatas gitu ya. Kemudian termasuk juga kalau mereka tidak ikut ya, ini keterangan yang kami dapatkan dari anak dan kami itu percaya gitu ya. Kalau tidak ikut maka akan tidak naik kelas. Nah, ini prinsip perlindungan anak yang dapat berpotensi melanggar hak anak gitu ya. Dan oleh sebab itu direkomendasi kami juga menyampaikan agar program ini dilihat lagi, dilakukan kajian baik dari sisi struktur program, regulasinya, anggarannya, SDM yang mendampingi atau yang melatih ya, harus dipastikan memiliki perspektif perlindungan anak gitu ya. Dan termasuk juga hal yang penting adalah bagaimana menyiapkan situasi keluarga pasca pendidikan gitu ya. Karena di surat edaran ini kan di awal anak-anak ini kan terstigma ya, anak nakal,
kemudian anak yang merokok, bolos sekolah dan seterusnya gitu ya. Nah, kita berharap pasca pendidikan ini anak-anak tidak terstigma atau dalam tanda petik anak barak gitu ya. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan gitu ya. Dan oleh sebab itu rencana sore besok kami akan bertemu juga dengan Menteri Dikdasmen untuk menyampaikan hasil-hasil temuan ini gitu ya. Oke. Agar kementerian dan lembaga dan Pemda bisa memastikan ya apakah model-model pendidikan ini bisa dipertahankan ke depan gitu atau kita memperkuat ekosistem pendidikan yang ada atau yang kita sebut dengan tripusat pendidikan gitu ya, keluarga, masyarakat dan keluarga sekolah maksud saya gitu ya. Nah, dengan komponen sistem ini diperkuat, maka satu persatu persoalan anak itu bisa diantisipasi atau bisa dimitigasi gitu ya. Oke. Dengan kehadiran lingkungan yang baik gitu ya, dengan kehadiran keluarga yang mengerti dan memahami bagaimana cara mengasuh anak, terutama anak-anak remaja ini kan butuh curhat orang tua, butuh dekat dengan orang tua. Nah, kita berharap pasca pendidikan militer ini adik-adik ini bisa semakin baik gitu harapannya. Gitu. Ya, harapannya seperti itu. Sembari kita juga tampilkan di layar grafik soal 6 temuan KPAI begitu ya, tadi Anda sebutkan ada 6,7% begitu anak yang merasa tidak mengerti apa yang diberikan oleh pemateri begitu ya Pak Jasra ya. Pak Jasra juga ini klaim dari KDM sendiri Pak Jasra, ini kan sudah mendekati masa tugas mereka di pendidikan barak militer ya, mengenyam pendidikan di sana. Dari KDM sendiri mengklaim Pak Jasra perubahan sikap dan juga kedisiplinan yang ditunjukkan oleh anak-anak yang telah menyelesaikan pembinaan merupakan bukti keberhasilan pendekatan tersebut. Ini bagaimana dari Anda melihat optimisme dari KDM? Ya nanti waktu yang akan menjawab Mas, waktu yang akan menjawab ya karena kan negara ini kan bertanggung jawab sampai usia 18 tahun. Jika anak hari ini usia 13, 14 tahun ya ada sekitar 5 tahun lah ya kita pastikan bagaimana perubahan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang terpenting juga bagi kami adalah bagaimana memperkuat keluarga. Karena dalam konvensi hak anak, memfungsikan keluarga, memastikan keluarga bisa menjalankan fungsi-fungsinya, terutama fungsi pengasuhan dan fungsi perlindungan, ini hal yang penting gitu ya. Karena kalau kita jujur, termasuk juga KPAI, siapa yang bisa memantau anak 24 jam? Ya keluarga. Ya, kita hanya ketika ada kasus saja seperti pemadam kebakaran gitu ya. Tapi keluarga lah yang memahami dan mengerti betul gitu ya, seperti apa situasi-situasi anaknya. Mudah-mudahan ketika keluarga tidak berfungsi, kita berharap sekolah sebetulnya. Tapi kan hampir semua anak direkomendasikan oleh guru BK masuk ke lembaga barak militer gitu ya. Berarti sekolah juga menjadi problem gitu ya. Nah ini yang saya kira ini PR yang sangat besar ya, yang tentu ini PR kita bersama gitu ya. Karena perlindungan anak itu butuh semua komponen sistem ini untuk bergerak secara bersama. Baik. Tentu apa yang sedang dilakukan oleh Pak Gubernur ya, tentu satu langkah kebijakan yang juga dimiliki hak oleh beliau gitu ya. Namun kami berharap karena kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk juga soal pengistilahan anak nakal ya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu bahasanya bukan anak nakal, anak dalam perlindungan khusus gitu. Ada 15 jenis. Misalnya anak merokok itu adalah anak yang terpapar dengan narkotika atau nafza gitu ya. Atau anak yang berpotensi berhadapan dengan hukum. Jadi saya kira undang-undang sangat soft sekali melihat situasi-situasi anak. Bukan langsung distigma atau dibuat surat edaran yang tentu ini jejak digital akan dibaca oleh anak selama-lamanya. Dan tentu akan menghambat dan akan dibaca oleh anak ketika dia melihat jejak digital itu tidak bisa dihapus gitu Mas. Baik. Tapi juga ada optimisme dari KDM lainnya, Pak Jasra akan melanjutkan angkatan baru kemudian nanti setelah angkatan pertama selesai ada 1.000 hingga 1.500, 2.000 nantinya menjadi 5.000, artinya makin banyak jumlah kuantiti yang akan ikut dengan program ini. Bagaimana kemudian nanti pertemuan dengan Mendikdasmen begitu ya Pak ya, kemudian juga pertemuan dengan Anda dengan KDM, apa yang menjadi asesmen Anda, perhatian Anda terhadap KDM nantinya, masukan yang Anda berikan? Ya, kepada Pak Gubernur nanti beri masukan kami, satu, agar dari sisi terutama kita melihat dari sisi regulasi gitu ya. Surat edarannya itu diperbaiki gitu ya, jangan sampai menstigma anak, itu satu. Nah kemudian kedua ya tentu merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak
dan termasuk juga peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak. Di sana sangat detail sekali tata cara dan prosedur bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, kemudian dari yang kedua yang perlu menjadi perhatian kami agar semua pendekatan dan metode itu tetap perspektif pelindungan anak harus ada gitu ya. Tetap memegang prinsip-prinsip pelindungan anak, terutama bagi kami yang cukup konsen adalah bagaimana pelatih, pembina atau apapun sebutan di barak militer itu mengerti dan memahami soal safe child guarding gitu ya. Misalnya bagaimana etika berhadapan dengan anak, berkomunikasi dengan anak, kemudian ada fakta tertulis, ada kontrak tertulis, tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Karena banyak fakta dan aduan ke kami, anak-anak yang berada di lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan, lembaga pesantren dan sejenisnya, adalah orang terdekat menjadi pelaku dari kekerasan. Nah, kami memang satu hari pengawasan di dua barak itu memang tidak menemukan dugaan kekerasan. Tapi kalau ini dengan waktu yang panjang, dengan gelombang yang sekian banyak yang disampaikan tadi, ini kan potensi-potensi yang perlu kita mitigasi ya, perlu kita cegah gitu ya. Jangan sampai niat baik kita, tapi cara-cara dan prosedurnya tidak melihat, memperhatikan perspektif pelindungan anak. Tentu kami akan memberikan kajian-kajian lebih komprehensif, termasuk juga soal efektivitas dari katakanlah pendidikan anak di barak militer ini. Karena juga banyak kajian yang kami baca, ya termasuk juga Amerika, memang dengan waktu yang singkat memang ada perubahan gitu ya, anaknya patuh dan ada kesadaran ya. Tapi dengan waktu yang jangka panjang ini yang menjadi tantangan kita yang saya kira ini tentu butuh kolaborasi kita bersama gitu ya untuk memastikan agar perubahan perilaku yang positif itu bisa bertahan sampai usia anak menjelang 18 tahun gitu Mas. Baik, perlu kolaborasi begitu ya dari semua pendapat dan juga masukan, tidak hanya dari satu pihak saja begitu, dari Pemprov atau dari Gubernur, tapi juga mendengarkan dari hal-hal lain seperti pendapat dari Anda dan juga dari kementerian, bagaimana kemudian proyek atau program ini akan berhasil ke depan, tidak hanya waktu jangka pendek tapi jangka panjang begitu ya Pak ya efeknya. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom, Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore, terima kasih.